Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mugi-mugi para sedulur diberikan kesehatan waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai bercerita, saya ingin ucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur di seluruh Nusantara, terutama dari Jakarta, Aceh, Lombok, Medan, terutama Cirebon itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih selalu mendukung channel ini untuk tetap eksis dan terus untuk memberikan pandangan tentang cerita dari sejarah-sejarah para orang tua kita yang soleh dan solehah. Dan kebetulan para sedulur dimanapun berada, tetap tema kali ini saya ingin menceritakan tentang suluk wujil dan suluk linglungnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang bertema tentang ma'rifat ibadah haji menurut dari pemikiran Sunan Kanjeng Kalijogo. Bagaimanakah penuturannya? Mangga kita saksikan videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran makrifat Sunan Kalijaga tentang ibadah haji tertera dalam suluk linglung. Suatu ketika, Sunan Kalijaga bertekad pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan dia dihentikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sunan dinasihati agar tidak pergi sebelum tahu hakikat ibadah haji, agar tidak tersesat dan tidak mendapatkan apa-apa selain capek. Mekah yang ada di Saudi Arabia itu hanya simbol dan Mekah sejati ada di dalam diri. Dalam suluk wujil diterangkan sebagai berikut. Tidak tahu Mekah yang sesungguhnya, sejak muda hingga tua, seseorang tidak akan mencapai tujuannya saat ada yang membawa bekal sampai di Mekah dan mencapai wali. Maka sungguh mahal bekalnya dan sulit dicapai. Padahal bekal yang sesungguhnya bukanlah uang, melainkan kesabaran dan kesanggupan untuk mati, kesabaran dan kerelaan hidup di dunia. Masjid di Mekah itu melingkar dengan Ka'bah berada di tengahnya, bergantung tanpa pengait, maka dilihat dari atas tampak langit di bawah, dilihat dari bawah tampak bumi di atas. Melihat yang barat terlihat timur dan sebaliknya. Itu penglihatan terbalik. Maksudnya bahwa ibadah haji yang hakiki adalah bukanlah pergi ke Mekah saja, namun lebih mendalam dari penghayatan yang seperti itu. Ibadah yang sejati adalah pergi ke kiblat yang ada di dalam diri sejati, yang tidak bisa terlaksana dengan bekal harta benda, kedudukan, tahta apapun juga. Namun sebaliknya, harus meletakkan semua itu untuk kemudian menang, diam, dan mematikan seluruh ego, aku, dan berkeliling ke kiblat aku sejati. Inilah Mekah yang metafisik dan batiniah. Memang pemahaman ini seperti terbalik jagat walikan. Sebab apa yang kita anggap sebagai kebenaran dan kebaikan masihlah pemahaman yang dangkal. Apa yang kita anggap terbaik
tertinggi seperti langit dan paling berharga di dunia, ternyata tidak ada apa-apanya dan sangat rendah nilainya. Dalam sebuah naskah suluk linglung dikisahkan perjalanan wali Sunan Kalijaga dalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dalam suluk linglung perjalanan spiritual Sunan Kalijaga dalam perjumpaannya dengan Nabi Khidir alaihissalam setelah ia melakukan tapangidam, lalu akan melaksanakan titah Sunan Bonang pergi ke Mekah untuk beribadah haji. Dalam perjalanan melaksanakan titah gurunya, Sunan Kalijaga bertemu dan berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kehadiran Nabi Khidir disebut dalam serat linglung sebagai Nabi Ningrat. Disebut ketika Sunan Kalijaga menyeberangi lautan dan berada di tengah-tengah samudra untuk menjalankan titah sang guru Sunan Bonang. Menunaikan ibadah haji pergi ke Mekah sebagai tahapan penyucian jiwa berikutnya. Di samudra itulah sosok yang diyakini sebagai Nabi Khidir muncul dan berdialog dengan Sunan Kalijaga sambil memberikan pengajaran sufistiknya. Dalam pertemuan itu, Sunan Kalijaga diajari mengenai ilmu sejati, tauhid hidayah, iman hidayah, ma'rifat, mukaisyafah, insan kamil, dan ruh ida. Ajaran yang diberikan melalui dialog di antara keduanya memiliki kaitan erat dengan penyucian jiwa sebagai tahap awal menuju insan kamil. Hakikat manusia sebagai perwujudan adanya Tuhan. Inilah dialog pesan suci Nabi Khidir, Nabi Ningrat kepada Sunan Kalijaga dalam suluk linglung. Pertama, kalau seseorang akan melakukan ibadah haji, maka harus diketahui tujuan yang sebenarnya. Kalau tidak, apa yang dilakukan itu sia-sia belaka. Itulah yang dinamakan iman hidayat. Kedua, orang Islam adalah pewaris atau penerus ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, harus melestarikan dan memperjuangkan ajaran tersebut. Ketiga, tanda-tanda adanya Allah itu ada pada diri manusia sendiri. Hal ini harus direnungkan dan diingat betul. Orang yang suka membicarakan dan memuji dirinya sendiri akan dapat melepaskan semangat usahanya. Keempat, kehidupan itu ibarat wayang dengan dalang. Harus tahu siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Oleh karena itu, manusia memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengganti Allah adalah utusan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kelima, sholat adalah sarana pengabdian hamba kepada Sang Pencipta. Yang menjalankan sholat adalah raga. Tetapi gerakan raga terdorong oleh adanya iman yang hidup. Sinarnya memancar dari ruh. Dan seandainya nyawa tidak hidup, maka tidak ada perbuatan. Suluk linglung telah mencerminkan sifat ka'bahnya Sunan Kalijaga terhadap ajaran Islam yang tidak lagi menentang syariat Islam seperti pada masa mudanya. Dan dijelaskan dalam suluk linglung bahwa yang ingin dicapai oleh Sunan Kalijaga adalah iman hidayat. Alhamdulillah sudah kita saksikan videonya. Jadi
apa bekal sukses menempuh ibadah haji? Sesuai dengan ma'rifatnya Sunan Kanjeng Kalijogo dalam suluk linglungnya, yaitu untuk menziarahi diri sejati. Bekalnya adalah kesabaran dan keikhlasan. Sabar berjuang, memiliki iman yang teguh dalam memilih jalan yang barangkali dari sudut pandang orang dianggap sesat. Ibadah haji mengajarkan kita kepada pusat spiritual manusia tertinggi, yaitu bertawaf, berkeliling ke rumah Tuhan, bahkan masuk ke aku sejati. Inti dari berkeliling itu adalah ke suatu pusat, yaitu aku sejati, dengan kondisi yang paling suci dan bersimpuh di kakinya yang mulia. Tujuan haji terakhir adalah untuk mencapai insan kamil, yaitu manusia yang sempurna, yang merupakan kaca benggala kesempurnaan diri pribadi. Itu saja para sedulur yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu penambahan wawasan bagi para sedulur semua dimanapun berada, dan juga terutama diri saya pribadi, untuk menambah suatu keimanan tentang apa itu ibadah haji yang sebenarnya. Monggo para sedulur, mohon ampura jika ada suatu kata-kata yang salah atau suatu pemikiran yang keliru bagi para sedulur semua. Kula mohon ampura sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.